Allah tidak butuh, aku tidak butuh dengan kalian, kata Allah. Kenapa itu? Illa tansuruhu, jika kalian tidak mau membantunya, yaitu membantu nabiku Nabi Muhammad, jika kalian tidak mau menolongnya, kalian tidak mau berangkat ke medan perang Tabuk, kata Allah, tidak ada masalah. Lantaran apa? Faqad nasarahullah, karena sesungguhnya aku telah membantunya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Nikmat-nikmat Allah ini marilah kita syukuri dengan senantiasa menghaturkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan juga kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghaturkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, yaitu surat At-Taubah, yang pada pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-40. Seraya bermohon kepada Allah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40 pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa memahami isi dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga pada saat lisan kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini, hati kita menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran apabila disertai dengan memahami isi yang dibaca, maka hati dengan lisan itu akan menyatu, akan menjadi satu. Lisan mengucapkan, demikian juga hati juga mengucapkan. Tetapi berbeda orang yang membaca Al-Quran hanya sebatas lisannya saja tanpa dibarengi dengan pemahaman, maka hati dan lisan itu tidak bisa menyatu. Lisan membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi karena hatinya juga tidak membaca, sehingga bacaan-bacaan yang diucapkan itu tidak ada yang masuk ke dalam dirinya. Sehingga selesai membaca Al-Quran, ya biasa saja, tidak membawa perubahan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita berusaha sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, kita pelajari, kita berharap walaupun kita tidak paham seluruhnya, tetapi kita paham sebagian, sehingga pada saat kula kalian panjenengan membaca Al-Quran, hati ini juga ikut membaca. Lantaran ayat yang sampean baca, sedikit banyak sampean sudah mengerti isinya. Nah, itulah yang dikatakan manusia yang mempunyai pemahaman Al-Quran dengan kualitas yang baik. Kita berusaha untuk bisa menjadi itu, hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah. Baik, pagi hari ini satu ayat yang insya Allah kita akan pelajari, yaitu ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyata thnain
idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Shadaqallahul azim. Ayat yang ke-40 kita artikan terlebih dahulu, baru kemudian kita pelajari penafsiran kandungan yang ada di ayat ke-40. Illa tansuruhu, illa jikalau kalian tansuruhu tidak mau menolongnya. Menolongnya siapa? Nanti akan dijelaskan. Allah berfirman, jika kalian tidak mau menolongnya, faqad nasarahullah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Jika kalian tidak mau menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Idh akhrajahul ladzina kafaru, yaitu ketika orang-orang kafir itu telah mengeluarkannya. Mengeluarkan siapa? Mengeluarkan dari mana? Nanti akan dijelaskan. Tsaniyatnaini, dan dia, sedangkan dia adalah salah satu orang dari dua orang. Salah satu orang dari dua orang. Berarti berapa orang? Dua orang. Ya. Sedangkan dia adalah salah satu orang dari dua orang. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, pada saat dia berkata li sahibihi, kepada sahabatnya, kepada temannya, la tahzan, jangan engkau bersedih, jangan engkau berduka cita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, Allah beserta kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan sakinahnya. Allah menurunkan sakinahnya. Apa sakinah? Nanti dijelaskan. Maka Allah menurunkan sakinahnya atasnya. Wa ayyadahu bijunudin, dan Allah mendukungnya bijunudin, dengan pasukan lam tarauha, yang kamu tidak melihatnya, yang kamu tidak bisa melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah menjadikan seruan-seruan, kata-kata, kalimat-kalimat orang-orang kafir itu menjadi rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, sedangkan kalimat-kalimat Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat ke-40 ini melanjutkan ayat ke-38 dan ke-39. Di ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada siapa? Kepada para sahabat yang berada di kota Madinah, yang tinggal di Madinah bersama Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Allah? Allah menyampaikan, mengapa kalian ini wahai orang-orang yang mengaku beriman, beriman kepadaku dan juga beriman kepada nabiku Nabi Muhammad, mengapa kalian
pada saat Nabi Muhammad mengajak kalian, mengumumkan kepada kalian untuk segera bersiap-siap berangkat perang, yaitu perang Tabuk, mengapa kalian bermalas-malasan? Mengapa kalian enggan untuk mendampingi baginda Nabi ke Tabuk untuk melawan bangsa Romawi? Apakah dunia ini bagi kalian lebih berharga dibandingkan dengan balasan akhirat? Ayat 38 itu teguran dari Allah kepada orang-orang munafik. Kepada orang-orang munafik yang ada di sekitar baginda Nabi. Kenapa mereka dikatakan munafik? Karena ternyata apa yang di lisan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, an-nifaq, kemunafikan itu ada dua. Yang pertama, nifaqul i'tiqadi, kemunafikan berdasarkan keyakinan, kemunafikan tentang ketauhidan, kemunafikan tentang kepercayaan. Bagaimana itu maksudnya? Orang yang nifaq i'tiqadi, biasanya orang seperti itu biidharil Islam, dengan menunjukkan keislamannya, tetapi dia menyembunyikan kekafirannya. Saya ulangi, nifaq golongan pertama, munafik golongan pertama, yaitu nifaqul i'tiqadi. Caranya mereka untuk menipu banyak orang. Kalau di hadapan orang banyak, dia menunjukkan keislamannya, menggunakan pakaian-pakaian yang menandakan, melambangkan keislamannya. Sholat, dia sholat, tetapi di hadapan orang banyak. Sedangkan kekufurannya disembunyikan. Artinya orang yang nifaqul i'tiqadi, sebetulnya orang itu kufur kepada Allah, sebetulnya kafir, tetapi untuk membohongi kaum muslimin, dia menunjukkan seolah-olah seperti Islam. Bisa dipahami nggih? Kemunafikan yang kedua yaitu nifaqul amali, kemunafikan secara amaliyah, perbuatan. Maksudnya bagaimana? Dia seorang muslim, tetapi tingkah lakunya mencerminkan sebagai orang munafik. Loh, bagaimana orang muslim tetapi tingkah lakunya mencerminkan dia sebagai seorang munafik? Jangan lupa, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik kata baginda Nabi ada 3. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Apabila ngomong gorotok di sini. Sak kecap dua kecap, ucapan yang diucapkan selalu bohong. Ini tanda nifaqul amali. Islam tapi tergolong munafik. Yang kedua, wa'ada akhlafa, dan apabila janji suka ingkar. Setiap berjanji sering tidak ditepati. Janji nggak ditepati, janji luput. Suloyo. Orang yang suka berjanji dan suka tidak tepat, salah satu tanda nifaqul amali. Jadi bagaimana Habib supaya tidak termasuk nifaqul amali? Ya ojo doyan goro. Ngomong sak jemene ae, sak temene, sak jujure. Walaupun tidak enak ya tetap jujur. Terus ojo doyan janji. Nah, kita ini kan terkadang suka janji, gampang janji kan? Janji. Iya meneh. Nah, kalau tadi malam saya kajian itu, saya katakan orang yang suka janji itu makanya termasuk nifaqul amali, wake dosane. Terutama uang sing doyan cicilan-cicilan niku. Tuku sepeda nyicil, tuku iki nyicil, tuku gelang nyicil, tuku sembarang nyicil. Lho kok akeh dosane Beb? Ya pasti sampean akeh gorone nang debt collector. Nang tukang tagih nih pasti ditagih saiki, aduh janji seminggu ya, seminggu meneh teko, aduh telung dino maneh ya, engko ditekani alasan gak ono di omah.
Nah ini, awas, hati-hati, jangan suka mencicil, ya. Hindari cicilan-cicilan itu. Lantaran apa? Bisa menyebabkan termasuk golongan nifakul amali. Idza wa'ada akhlafa. Hati-hati. Doyan nyicil. Menungso saiki iki doyan nyicil. Ya. Ya Banda. Ngaku wae. Lantaran sampean pancen disengaja ambek bank niku supaya sampean doyan nyicil. Oh, digampangno ambek bank. Sepeda motor Vario 500.000 dapat sepeda motor. Digampangno sampean, digoroi sampean. Akhirnya apa? Wis angel nyicile, akeh dosane. Kok akeh dosane? Kakean gorone. Nah, itu kan. Makanya jangan suka nyicil-nyicil. Khawatir lek mati mencicil kok. Ya. Tanda yang ketiga nifakul amali. Apa itu? Wa idza tumina khana. Ini berbahaya. Kalau dikasih kepercayaan, dikasih amanat, hianat. Gak dikai kepercayaan ngerusak, dikai kepercayaan ya podo ngerusak hianat. Masya Allah, an-nifaq, orang munafik luar biasa jahatnya. Gak duwe penggawaian, dikai penggawaian. Begitu dikai penggawaian, lo bose dewe sing dintit. Nifakul amali ini. Wa idza tumina khana, dikasih kepercayaan khianat. Hati-hati sama orang seperti itu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada ul amanah miftahur rizq. Orang yang suka melaksanakan amanah, jujur, orang itu telah membuka kunci rezeki dari Allah. Jadi orang kalau jujur, rezeki teko, Pak. Wong lek gak jujur, rezeki ngale. Nggih napa mboten? Makanya kalau kita dikasih kepercayaan sama orang lain, jangan kita khianat. Wis gak tahu nyambut gawe, lontang lantung, ono wong apik dikai penggawean sampean, hianat. Bose dhewe dibadok. Ya, bahaya orang-orang seperti itu. Hati-hati, itu nifakul amali. Nah, ayat ke-38 teguran dari Allah kepada an-nifaq, munafikin. Orang-orang munafik yang ada di sekitar baginda Nabi. Dia mengatakan amantu billah, amantu bi Muhammad, aku beriman kepadamu ya Muhammad, tetapi begitu diajak perang, berangkat perang, males. Berarti apa yang diucapkan tidak sama dengan yang ada di hati. Munafik. Kemudian di ayat ke-39 diancam oleh Allah. Hei orang-orang yang tidak mau membantu Rasulullah, tidak mau berangkat berperang. Kalau kamu tidak mau berangkat berperang, tidak masalah. Tapi ingat, fayu'adzibukum adaban aliman, kata Allah. Maka akan aku adab, aku siksa kalian dengan siksa yang pedih. Dan kemudian apa? Wa yastabdil lakum qauman wa yastabdil qauman ghairakum. Dan aku akan mengganti kalian dengan orang-orang yang baru, yang lebih baik daripada kalian. Itu janji Allah, ancaman Allah. Jadi kalau kita para jamaah sekalian ada seruan untuk berjihad fisabilillah. Apa jihad fisabilillah? Napa jihad fisabilillah niku? Berjuang di jalan Allah. Apa contohnya? Perang. Boten. Bukan perang, tidak ada perang sekarang. Jihad fisabilillah. Apa itu? Banyak macamnya. Bangun madrasah, bangun pesantren, bangun masjid, bangun panti asuhan. Ada seruan-seruan untuk itu. Lah kok sampean sing diajak, sampean males ndingkluk tok. Lek wis diajak jihad ndingkluk. Tapi lek wis teko piringe ndangak. Paham nih? Wah, bisa kok keras. Loh iya. Ini the fact, fakta. Lek wis dijak jihad ndingkluk, tapi lek kelontang ndangak pisan. Lek dijak ngaji ngantuk, tapi engko lek wis wayahe Asmaul Husna melek pisan. Lantaran apa? Kate teko pisan. Kalau kita menjadi orang seperti itu, maka kata Allah, aku ndak butuh kamu, akan aku ganti kamu dengan orang yang lain. Waduh, berarti lek wis ngono termasuk awak dhewe menungso sing gak
nggak dianggap. Berarti manusia yang tak dianggap. Kalau lagu itu kekasih bayangan, ya. Kalau lagu itu kekasih bayangan, nggak dianggap sama Allah. Ya Allah, kalau kita sudah nggak dianggap sama Allah, nggak ada nilainya kita menjadi manusia. Oleh karena itu, kalau ada seruan untuk berjuang di jalan Allah, tampillah, gitu loh. Ojo tampil lek ngenteni didadekno ketua. Didadekno ketua gak gelem tampil. Dadi ketua tok gelem tampil. Mosok kabeh kate dadi ketua, anak buahe sapa? Gitu. Tampil untuk seruan jihad di jalan Allah. Nah, di ayat 40 ini, setelah Allah mengancam orang-orang munafik itu, maka Allah memberikan bukti bahwasannya Allah tidak butuh dengan kamu, hai munafik-munafik. Allah tidak butuh, aku tidak butuh dengan kalian, kata Allah. Kenapa itu? Illa tansuruhu, jika kalian tidak mau membantunya, yaitu membantu nabiku Nabi Muhammad, jika kalian tidak mau menolongnya, kalian tidak mau berangkat ke medan perang Tabuk, kata Allah, tidak ada masalah. Lantaran apa? Faqad nasarahullah, karena sesungguhnya aku telah membantunya. Coba perhatikan, ini ya indahnya Al-Quran. Kalau kalian tidak mau membantu Nabi Muhammad, maka sungguh aku telah membantunya. Kira-kira kalimat ini nyambung napa mboten? Lek kula bejonge tentang sampean. Lek sampean gak gelem nolong aku, Pak. Lek sampean atau ngeten, lek sampean gak gelem nolong anakku, aku sing kate nolong anakku. Cocok napa mboten? Cocok. Tapi ini ndak. Kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad, kata Allah, maka sungguh aku telah menolongnya. Bukan maka sungguh aku akan menolongnya. Bisa dipahami bedanya? Saged dipahami napa mboten? Ayo dipahami alon-alon. Dipahami alon-alon. Kalau sampeyan tidak mau membantu anak saya, maka saya sungguh telah menolongnya. Kalau sampean tidak mau membantu anak saya, maka sungguh saya yang akan membantunya. Beda napa mboten? Beda. Beda kan? Harusnya Allah di sini menyampaikan, kalau kalian hai orang-orang munafik tidak mau membantu Nabi Muhammad, tidak ada masalah, karena sungguh aku yang akan membantunya. Harusnya begitu. Tetapi Allah di sini tidak menyatakan dengan fi'il mudhari', tetapi Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau membantu Nabi Muhammad, maka sungguh aku telah membantunya. Berarti Allah sampun nulungi kanjeng Nabi. Loh, kapan itu Allah nolongi kanjeng Nabi? Lah di sini dijelaskan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya sampean-sampean sing gak gelem nolong kanjeng Nabiku, eling maneh, eling sing kapan? Eling sing biyen. Dielingnya ambek Gusti Allah. Pada saat apa? Id akhrajahul ladina kafaru. Aku telah tolong nabiku, kekasihku, yaitu dahulu pada saat orang-orang kafir yang ada di kota Mekah telah mengeluarkannya, mengusirnya. Dari mana? Dari Mekah. Kemudian Tsaniyatna ini, sedangkan dia Nabi Muhammad adalah satu orang di antara dua orang. Oh, berarti, nah yuhal hadirun rahimakumullah, berarti bukti yang disampaikan oleh Allah bahwa Allah boten butuh kali bantuan sampean kabeh. Allah niku boten butuh bantuan kula sampean, boten. Allah ndak butuh kita membantu baginda Nabi. Karena Allah yang membantu beliau, dan itu sudah dibuktikan oleh Allah kapan? Dulu. Niki lho. Ayo wong-wong munafik iling-iling maneh sing ana di Madinah iki, iling-iling maneh. Begitu loh maksudnya. Biyen Nabi Muhammad sudah aku bantu, dahulu sudah aku bantu, kata Allah. Pada saat kapan? Pada saat Nabi Muhammad dikeluarkan, diusir oleh orang-orang Mekah untuk keluar dari Mekah. Sedangkan saat itu Nabi Muhammad adalah satu orang dari dua orang.
Ayyuhal hadirun rahimakumullah, berarti yang dicontohkan oleh Allah ini adalah soal hijrah Kanjeng Nabi. Coba kita pahami lagi. Ini menariknya Al-Quran. Tiang-tiang munafik ini, orang-orang munafik ini di ayat 38-39 ditegur kalian Gusti Allah lantaran apa? Allah lantaran apa? Lantaran mereka tidak mau membantu Kanjeng Nabi untuk berperang di Tabuk. Lantaran orang-orang munafik itu tidak mau membantu Kanjeng Nabi untuk berangkat perang ke Tabuk, sehingga Allah mengatakan, aku tidak butuh dengan bantuan kalian, aku sendiri yang membantu nabiku. Aku ingatkan lagi bantuan-bantuan yang sudah aku berikan kepada nabiku. Lah, sebabnya perang Tabuk, tapi contoh sing diparingaken kalian Gusti Allah sanes soal perang, tapi soal apa? Hijrah. Kudune lek masalah perang sing dicontohno ya tapi niki masalah perang tapi sing digawe contoh soal kira-kira hijrah kali perang niku lebih abot pundi? Hijrah sama perang berat mana apa? Menurut sampean. Tetapi tidak menurut Allah. Justru hijrah itulah yang jauh lebih berat dibandingkan dengan peperangan. Peperangan menurut kita berat, tetapi tidak pernah baginda Nabi mengalami kekalahan di dalam setiap peperangan. Karena apa? Allah memberikan bantuan, Allah memberikan pertolongan. Tapi perang-perang yang dialami baginda Nabi ternyata jauh lebih berat hijrah dibandingkan perang. Sehingga dikasih contoh oleh Allah yang lebih berat. Tidak perang dibanding nombek perang, tapi perang dibandingkan dengan hijrah. Menurut panjenengan hijrah enteng dibanding no perang. Nggih napa mboten? Saya tahu lantaran yang ada di pikiran panjenengan lek ngomong hijrah iku perjalanan, koyok travel healing kan begitu ya, kayak traveling. Salah. Memang hijrah itu perjalanan, tetapi perjalanan yang sungguh sangat berbahaya. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala itsnaini tsaniyasnaini. Karena apa? Karena hijrah Kanjeng Nabi keluar dari Mekah hanya dilakukan berdua. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saya akan ceritakan sedikit tentang hijrah agar supaya nyambung teng ayat ini. Setelah 13 tahun baginda Nabi berdakwah di kota Mekah, berarti tahun ke-13 dari kenabian. Umat Islam yang ada di kota Mekah mulai berkembang, walaupun tidak mayoritas. Tetap mayoritas penduduk Mekah itu kafir musyrik, tetap tidak beriman. Tetapi setiap hari ada saja orang-orang Mekah yang kemudian menyatakan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, kondisi ini membuat tokoh-tokoh kaum kafir musyrik itu semakin gregetan kepada baginda Nabi. Kalau di awal dakwah dulu baginda Nabi itu hanya dicaci, hanya difitnah, kemudian akan diusir baginda Nabi keluar dari kota Mekah. Tetapi semakin lama Islam semakin berkembang di Mekah, yang masuk Islam semakin banyak, maka keinginan orang-orang kafir musyrik ngusir Kanjeng Nabi niku berubah. Lantaran diusir gak iso, Kanjeng Nabi tetap gak metu teko Mekah. Akhirnya apa? Berubah. Dari keinginan ngusir menjadi keinginan membunuh baginda Nabi. Lek wingin-winginane cuma dicaci, cuma difitnah. Lah, saiki berubah wis. Lantaran ndak mangsa, dicaci, difitnah gak mempan. Gak ono pengarune. Ate diusir, yo gak iso. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan dipateni.
Satu-satunya jalan Muhammad harus dibunuh. Sehingga apa? Ayuhal hadirun rahimakumullah. Maka yang biasanya mereka tidak pernah geruduk omai Kanjeng Nabi, tidak pernah geruduk. Sebelumnya tidak pernah mereka itu apa geruduk itu? Hah? Memasak, apa memasak itu ya? Apa memasak ini? Bahasa apa ini? Ya, saya juga bingung. Yang awalnya orang-orang kafir musyrik itu tidak pernah menyatroni, menggerebek. Yo, lek gerebek kan koyo salah Kanjeng Nabi. Sing digerebek itu kan biasanya wong nyatroni iku golongane maling. Kan ngoten. Nah, sing disatroni wong sing apik, kan ngoten. Tidak pernah mereka menyatroni rumah Kanjeng Nabi, tetapi karena sudah berubah keinginannya menjadi ingin membunuh Kanjeng Nabi, maka mereka kemudian menyatroni rumah Kanjeng Nabi. Rumah baginda Nabi di malam itu dikepung oleh perwakilan masing-masing suku yang ada di kota Mekah. Semua suku memberikan perwakilannya. Ya Allah, ya mirip ya dengan zaman sekarang. Kelompok ini ngirim wakil, kelompok itu ngirim wakil, kelompok iki ngirim wakil. Gak wani sak kelompok tok. Lantaran apa? Kalau satu kelompok tok, mereka akan dihancurkan oleh suku Bani Hashim, suku Kanjeng Nabi. Sehingga mereka cerdas, ngumpulno suku-suku kabeh kongkon ngirim perwakilan. Jadi ketok, kabeh suku iki. Lek ngono, keluarga Kanjeng Nabi ndak mungkin akan menuntut balas. Mirip. Ya, mirip persis. Disatroni rumah Kanjeng Nabi, dikepung rumah Kanjeng Nabi oleh pemuda-pemuda yang semuanya membawa senjata tajam. Tapi apa yang terjadi ayyuhal hadirun rahimakumullah? Allah tidak membiarkan orang yang dicintainya akan disakiti. Maka Allah malam hari itu menurunkan malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi perintah Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka sebelum rumah Kanjeng Nabi dikepung, baginda Nabi keluar dari rumah sendirian menuju rumah sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bertemulah baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di rumah beliau. Maka baginda Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, tolong aku ingin bicara hanya berdua denganmu empat mata. Tolong keluargamu suruh masuk dahulu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada masalah. Yang ada di rumahku ini juga keluargamu. Yang ada di rumahku ini Aisyah, istrimu. Ya, jadi tidak ada masalah. Silahkan katakan apa yang akan engkau katakan. Maka baginda Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, aku telah menerima perintah dari Allah melalui Jibril. Aku diperintahkan malam hari ini untuk segera berhijrah ke kota Madinah, keluar dari Makkah. Apa yang terjadi ayyuhal hadirun rahimakumullah? Mendengar itu wajah sahabat Abu Bakar berseri-seri tapi nangis. Lo nangis apa? Apa lantaran wedi? Anda iya lek kula mbek sampean. Menangis tetapi tangisan bahagia. Karena apa? Karena Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyampaikan ini kepadaku? Apakah itu artinya aku menjadi orang yang engkau minta untuk mendampingi dirimu berhijrah? Kata Rasulullah, na'am, iya. Engkau ada aku tunjuk menjadi orang yang mendampingi perjalananku berhijrah. Bahagia Pak, saking bahagia sampai nangis. Kira-kira lek kula kalian panjenengan iki wis genting iki. Habib Isa iki wis genting iki wis. Ya wis kate dibunuh. Terus aku teko nang omahe sampean malam-malam. Sampean tak jaluk barengi aku. Melakukan perjalanan keluar dari kota Uger. Kira-kira ya apa sampean? Nangis sampean. Nangis ya apa? Wedi sampean. Kok aku kan ngono. Sayyidina Abu Bakar ndak menangis tapi tangisan bahagia. Maka segera dilakukan persiapan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disiapkan kuda untuk 2 orang, disiapkan perbekalan. Asma putri beliau
diperintahkan oleh Abu Bakar untuk segera menyiapkan perbekalan. Maka baginda Nabi setelah itu segera balik ke rumah beliau. Setelah sampai di rumah, baginda Nabi bertemu dengan keluarga beliau, ahlul bait beliau, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Maka baginda Nabi menyampaikan perintah Allah untuk berhijrah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin mendampingi dirimu untuk berangkat hijrah juga. Tapi apa kata Rasulullah? La Ali, tidak Ali. Kamu tetap di rumah ini Ali, kamu tetap di kota Mekah, karena aku mempunyai tugas yang harus kamu lakukan. Apa itu ya Rasulullah? Pada saat aku keluar dari rumah ini, kamu yang menggantikan aku tidur di tempat tidurku, kamu pakai selimut yang aku pakai biasanya. Yang kedua, kembalikan harta titipan orang-orang Mekah yang sudah mereka titipkan kepadaku. Jangan sampai aku berangkat hijrah tetapi aku meninggalkan amanah harta-harta orang kafir musyrik. Ayolah hadirin rahimakumullah, Nabi kita ini luar biasa. Setiap hari dicaci maki oleh orang Mekah, difitnah, diilokno, dicaci maki, disakiti, dilempari batu, dilempari kotoran. Tapi donyone wong Mekah niku dititipno teng Kanjeng Nabi. Kula subhanallah, baginda Nabi. Setiap hari disakiti, dicaci maki, difitnah. Tetapi orang-orang Mekah yang punya harta itu, hartanya dititipkan kepada baginda Nabi supaya dijaga. Lantaran apa? Lantaran mereka ndak percaya ambek keluarga dhewe. Sing wedok duwe emas ndak percaya ambek bojone ambek sing lanang. Sing lanang yang ngono duwe donya ndak percaya ambek sing wedok, dititipkan ke baginda Nabi supaya disimpan, supaya aman. Coba. Tapi bendino difitnah, bendino dicaci maki, disakiti. Loh, ini luar biasa ini Nabi kita. Lu kira-kira kalau sampean duwe tonggo sampean bendino nyaci maki sampean, bendino ngilok-ngilokno sampean, gak ono apike blas nang sampean. Kok tonggone sampean kate lunga seminggu, tonggo sampean titip sepeda motor nang ame sampean. Kira-kira ya apa sampean? Kira-kira ya apa? Kok enak temen. Kon gak seneng mbek aku, gak doyan mbek aku, saiki titip. No. Nehi. Baginda Nabi kita enggak diterima oleh beliau, dijaga harta orang-orang kafir musyrik yang setiap hari menyakiti beliau. Maka sebelum berangkat berhijrah, baginda Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kembalikan ya Ali harta-harta ini kepada mereka. Ini catatannya, jangan sampai ada yang kurang 1 sen pun. Subhanallah, Nabi kita ini. Mosok kita tidak bangga punya Nabi seperti ini? Ya, amanah, amanah. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, pada saat semuanya sudah siap, Sayyidina Ali menggantikan tidur beliau di tempat tidur beliau dengan selimut beliau. Di depan rumah Kanjeng Nabi, di samping, di belakang, penuh dikepung oleh orang-orang kafir musyrik yang semuanya membawa senjata tajam. Dan di depan pintu rumah beliau berkumpul puluhan orang. Dengan maksud apa? Pada saat baginda Nabi keluar dari pintu, seketika mereka akan memukulkan senjata tajamnya ke tubuh baginda Nabi bersama-sama. Karena memang tujuannya untuk membunuh beliau. Tapi apa yang terjadi ayyuhal hadirun rahimakumullah? Di surat Yasin selalu kita baca, waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Allah perintahkan baginda Nabi keluar membuka pintu dengan mengambil segenggam pasir, lemparkan ke atas kepala mereka ya Muhammad. Bacalah, waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan di depan mereka penghalang, pagar, dan di belakang mereka juga penghalang, dan aku tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat.
dilakukan oleh baginda Nabi Ayyuhal Hadirun. Beliau ambil segenggam pasir, buka pintu, dilempar pasir dengan membaca ayat tadi. Sampean apal kan? Tapi sampean cuma apal tok, gak ngerti ayate, jadi gak ngerti manfaate. Makanya melok kajian, bro. Nah, jadi ini jadikan sikepe sampean. Melebu nang oma kepingin bojone gak ketok. Saat durunge mlebu oma JP dhisik pasir tak genggam. Ya. Ate buka pintu waca dhisik lemparno, nek bojone sampean lemparno ndek ndukure ndase. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Buh, gak iso ketok sampean, aku mlebu. Iya lantaran kelilipan bojone jare. Nah, ini fadilahnya yang sampean sudah hafal, makane lakoni ya. Oh, sakti sampean nek nglakoni iki. Gak ketok sampean liwat wong gak ketok. Terutama lek nang Jember gak nggawe helm supaya ndak ketangkep polisi. Makane nggawa terus iku, wedi. Allah. Maka apa yang terjadi ayyuhal hadirun rahimakumullah? Orang-orang kafir yang sudah membawa senjata tajam berada di depan pintu baginda Nabi, mereka seperti patung dengan mengangkat senjatanya, matanya tidak terpejam, terbuka. Baginda Nabi lewat di hadapan mereka, mereka tidak ada yang mengetahui semuanya. Subhanallah. Maka setelah itu baginda Nabi langsung menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq dan berdua ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau melakukan perjalanan hijrah langsung ke kota Madinah. Anda kemana? Ke Gua Thaur, ya. Gua Thaur itu kalau yang pernah ke Mekah pasti tahu, tapi tahu tok, gak tahu rono. Gua Thaur itu di belakangnya Gua Hira. Kalau kita di pinggir jalan tuh biasanya yang kita lihat tuh Gua Hira. Ukur nggih tinggi. Lah Gua Thaurnya di belakangnya itu lebih tinggi lagi. Bayangkan ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di zaman itu baginda Nabi berjalan berdua di tengah malam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Agar supaya jejak kaki beliau tidak ketahuan, maka beliau berjalan tanpa menggunakan sandal. Melewati bebatuan, naik sampai ke Gua Thaur. Maka pada saat sampai ke Gua Thaur, masuklah beliau berdua ke dalam gua. Guanya kecil, hanya cukup untuk berdua. Maka kemudian sadarlah orang-orang kafir musyrik yang tadi itu, tetapi kemudian dia masuk ke dalam rumah, dia buka selimut Kanjeng Nabi, ternyata yang berselimut bukanlah baginda Nabi Muhammad, tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kecewa mereka luar biasa. Bagaimana mungkin sudah kita kepung seperti itu tapi masih lolos, masih selamat. Ya, lho awakmu menungso sing kok kepung dibela Gusti Allah. Ya gak iso masih apa wong. Ya, sadaro, ya, sadaro. Maka kemudian mengetahui baginda Nabi telah pergi, mereka kemudian menyusul, mencari, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan apa ya, kalau sekarang itu pencari jejak, lek asu, lek kere iku sing biasa mencari jejak itu loh. Nah iya, ada orang-orang mereka itu yang mereka ahli dalam mencari jejak, diikuti. Masih kelihatan walaupun baginda Nabi tidak pakai sandal, diikuti terus sampai mendekati Gua Thaur. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, kemudian Allah melukiskan suasana yang terjadi di dalam Gua Thaur itu dengan kalimat apa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka pada saat berada di Gua Thaur,
Gua Tsur itu banyak lubang kecil-kecil. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khawatir kalau dari dalam lubang itu keluar ular sehingga nanti menggigit Kanjeng Nabi. Maka dilepaslah jubah yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disobek sedikit-sedikit, dipakai nyumpel lubang-lubang yang ada itu. Jangan sampai ada ular yang keluar. Sampai habis jubah beliau, ternyata masih tersisa satu lubang. Akhirnya sudah tidak bisa, kainnya sudah habis, maka demi melindungi baginda Nabi, kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang digunakan untuk menutup lubang tadi. Apa yang terjadi ayyuhal hadirun rahimakumullah? Betul kiranya, maka kemudian kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular yang ada di dalam lubang tadi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak menunjukkan kesakitannya, dia tahan, sehingga kemudian saking sakitnya keringat menetes dari wajah beliau dan jatuh persis ke pipi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal hadirun rahimakumullah, orang-orang kafir tadi berhasil menyusul ke gua Tsaur. Tetapi Allah kemudian menyampaikan, wa ja'ala wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan aku menurunkan pasukan-pasukan yang kamu tidak bisa melihatnya. Maka gua Tsur, mulutnya gua, pintunya gua ditutupi oleh sarang laba-laba. Subhanallah. Sebelum baginda Nabi masuk tidak ada sarang laba-laba. Begitu baginda Nabi masuk ke gua, laba-laba itu langsung cepat membuat sarang. Kemudian di depan pintu gua ada satu pasang burung merpati, 2 ekor. Sehingga pada saat orang-orang kafir musyrik itu sudah sampai di depan pintu gua, mereka tidak menyangka bahwasanya di dalam gua ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau gua ini dilewati orang, pasti rumah laba-laba ini hancur, rusak. Tidak mungkin di sini ada burung merpati. Subhanallah. Junudun lam tarauha. Inilah pasukan-pasukan Allah yang kita sebenarnya tidak bisa melihat. Maka kemudian pada saat mereka berada di pintu gua, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika seandainya mereka sampai menundukkan kepala, aku yakin mereka akan bisa melihat kita di dalam gua. Berarti guane niku lebih endek teko dalane, nggih. Nah, jadi wong kafir iku ngadeg, lek sampai mbungkruk ketok nang pintu gua, mereka akan tahu kalau kita ada di dalam sini, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau sampai mereka tahu kalau mereka cuma membunuh aku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada masalah, aku mati, yang wafat hanya 1 orang. Tetapi yang aku khawatirkan ya Rasulullah, jika engkau yang mereka bunuh, maka bagaimana dengan agama ini? Bagaimana dengan umat ini apabila engkau tinggalkan ya Rasulullah? Inilah yang disampaikan oleh Allah di sini. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gundah hatinya, bersedih lantaran apa? Takut kalau sampai ketahuan, kalau sampai baginda Nabi yang dibunuh oleh mereka. Beliau tidak memikirkan jangan sampai aku yang dibunuh, enggak. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau aku yang mati cuma keluarga kutok yang kehilangan, tapi kalau engkau yang dibunuh ya wahai Rasulullah, maka bagaimana dengan agama Islam ini? Saged dipahami nggih? Maka kemudian baginda Nabi tahu sahabatnya sedang bersedih, kemudian beliau mengatakan, la tahzan, jangan bersedih wahai sahabatku, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Nah, para jamaah sekalian, kalimat baginda Nabi ini menjadi perbincangan ahli-ahli tafsir. La tahzan innallaha ma'ana.
jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Maka oleh ahli tafsir dibandingkan dengan kalimatnya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat apa? Pada saat Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, maka kemudian Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat waja'alna, dengan kalimat mereka pasti akan bisa menyusul kita. Kata umat Nabi Musa, inna lamukramun, wahai Nabi Musa, kami khawatir kalau Fir'aun berhasil menyusul kami. Tapi Nabi Musa memberikan ketenangan kepada Bani Israel, tetapi kalimatnya berbeda dengan kalimat Nabi Muhammad tadi. Bagaimana itu? Maka Nabi Musa mengatakan, qala kalla, ndak mungkin Fir'aun bisa menyusul kita. Lantaran apa? Inna ma'iya rabbi sayahdini, karena sesungguhnya Tuhanku bersama denganku, dan kelak Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Kalimat Nabi Muhammad tadi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita berdua dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tidak mengatakan jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama denganku. Tidak, paham ya? Tapi Rasulullah mengatakan jangan bersedih wahai sahabatku Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tapi Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, kala, ndak, Fir'aun ndak akan bisa menyusul kita. Lantaran apa? Lantaran inna ma'iya rabbi, karena sesungguhnya Allah beserta diriku. Berarti Allah cuma bersama dengan Nabi Musa, tidak bersama dengan Bani. Artinya apa? Artinya Nabi Musa masih menonjolkan keakuannya. Nabi Musa tidak mengatakan tenang umatku Bani Israel karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Enggak, Allah bersamaku. Nabi Musa itu masih menunjukkan keakuannya. Tapi Nabi Muhammad dengan keagungan akhlak beliau tidak mengatakan tenang sahabatku Abu Bakar karena sesungguhnya Allah bersamaku. Enggak, tetapi beliau mengatakan tenang, jangan bersedih, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Menunjukkan keluhuran akhlak Rasulullah. Rasulullah enggak pernah aku kok enggak pernah. Tidak pernah begitu Rasulullah. Selalu Rasulullah itu kita, ayo bersama. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu harus bersama. Muslim jangan bercerai-berai. Muslim ojo cakar-cakaran dewe. Lantaran apa? Al muslim akhul muslim. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya para jamaah? La tahzan innallaha ma'ana.